ini, karena kita bisa jumpa dengan adik-adik. Apa kabar adik-adik semuanya? Sehat kan? Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, terlebih dahulu siapkan dulu Alkitabnya, buku endenya, terlebih-lebih hati dan pikirannya. Ya adik-adik ya, supaya kita mulai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, biar tambah semangat, kakak ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi ya. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Berdoa dimulai. Amin. Adik-adik, sekolah minggu yang di rumah, kita bernyanyi lagi ya adik-adik. Buka buku endenya nomor 61. Kita bernyanyi bersama ya adik-adik. Agungkanlah kebesaran
Adik-adik yang di rumah, mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan buat sekolah minggu kita yang diambil dari hukum Tuhan yang ketiga. Demikian hukum Tuhan, kita sama-sama mengucapkannya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Demikian hukum Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ayo adik-adik, kita kembali bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 333. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita menundukkan kepala kita. Kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah adik-adik, mari kita buka Alkitab kita akan membaca ayat hafalan kita pada minggu ini yang diambil dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 19. Ayo kita buka Alkitab kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Seperti orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Ayo kita angkat pujian lagi, satu lagi yuk. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku.
Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalit langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu yang berjudul Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan sama-sama membacakan firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 8 ayat 32 sampai dengan 36. Amsal pasal 8 ayat 32 sampai dengan 36. Sebelum kita membacanya sama-sama, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan kebaikan Tuhan yang kami terima sampai saat ini. Kami boleh berkumpul dengan orang tua kami. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur dari segala berkat-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan, datanglah Tuhan di hati kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu dan melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat kepada orang tua kami, teman-teman kami, saudara kami, terlebih kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan supaya kami dapat berkat dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Yuk kita baca sama-sama firman Tuhan dari Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbagailah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya, dan berbagailah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada
pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian nats firman Tuhan. Yuk kita akan menyaksikan cerita firman Tuhan. Mari kita saksikan bersama-sama, duduk yang bagus. Kita dengarkan cerita firman Tuhan. Yuk mari kita saksikan. Pada sore hari, di teras depan rumah, duduklah Papa, Mama, dan Daniel. Lalu, tak lama kemudian, turunlah rintik-rintik hujan. Daniel pun merasa senang. "Hore, hujan turun!" seru Daniel dengan senang. "Daniel, hujan begini lebih baik main di dalam rumah saja ya, Nak," kata Mama memberi nasihat pada Daniel. "Kenapa, Ma? Padahal main hujan-hujanan kan enak. Kalau terlalu lama bermain di tempat yang dingin, di bawah air hujan, nanti kamu bisa terkena flu dan demam, Nak." Daniel hanya mengangguk saat mendengar nasihat Mama. Lalu ketika Daniel melihat Papa dan Mamanya sedang asyik mengobrol bersama, diam-diam Daniel pergi ke dalam rumah dan bermain hujan-hujanan di halaman belakang rumah. Sesampainya di belakang rumah, Daniel mengambil bola dan memainkannya di bawah rintik-rintik hujan. Daniel bermain bola sambil hujan-hujanan sampai bajunya basah kuyup. "Daniel di mana ya, Pak? Loh, tadi main di sini. Mungkin masuk ke dalam kamarnya, Ma." "Ya sudah, Mama coba tengok dulu ke dalam kamarnya Daniel." Mamanya Daniel pun berjalan menuju ke kamar Daniel. Sesampainya di depan kamarnya Daniel, Mama pun mengetuk pintu. "Daniel, kamu ada di dalam, Nak?" tanya Mama sambil mengetuk pintu. Setelah pintu kamar Daniel diketuk-ketuk dan dipanggil namanya, tetapi Mama tidak mendapatkan jawaban dari Daniel, Mama pun kemudian membuka pintu kamar dan masuk ke dalam kamarnya Daniel. "Daniel, kamu di mana, Nak?" sambil menengok ke kanan dan kiri. Mama pun mencari-cari Daniel di dalam kamar. Tak lama kemudian, Papa pun menghampiri Mama yang sedang kebingungan mencari Daniel. "Kenapa, Ma?" "Daniel tidak ada di kamarnya," jawab Mama panik. "Ya sudah, kita cari Daniel bareng-bareng ya, Ma," kata Papa sambil mencoba menenangkan Mama. Papa dan Mama mencari Daniel bersama-sama. Sampai akhirnya dari jendela, Mama melihat Daniel sedang bermain bola sambil hujan-hujanan di halaman belakang rumah. Mama dan Papa bergegas menghampiri Daniel. "Astaga, Daniel, kamu main hujan-hujanan. Ayo, Nak, sudah main hujan-hujanannya. Sebentar lagi, Ma. Aku masih seru main bolanya." "Ayolah, Nak. Kamu sudah lama main hujan-hujanannya." "Iya, Nak. Tadi kan Mama sudah bilang, mainnya di dalam rumah saja." "Sebentar, Ma, sebentar."
Daniel pun masih terus bermain tanpa menghiraukan nasihat dari papa dan mamanya. Sampai beberapa saat kemudian, terdengar suara petir yang menggelegar. Daniel pun ketakutan dan masuk ke dalam rumah. Tibalah pada malam harinya, Daniel pun kedinginan dan badannya demam. Mama pun mendekati Daniel dan mengompres dahi Daniel agar demamnya cepat turun. "Kamu tidak apa-apa, Nak?" tanya Mama khawatir. "Badanku panas, kepalaku pusing, Ma. Maafin Daniel ya, Ma." Daniel menyesal. Daniel tidak akan main hujan-hujanan lagi. Daniel tidak akan mengulanginya lagi, Ma. Mulai sekarang, Daniel akan mendengarkan nasihat Mama dan Papa. Akhirnya, Daniel menyesali perbuatannya. Sama seperti cerita Daniel, kita juga kadang-kadang suka nakal. Tidak mau mendengar nasihat dari Papa dan Mama. Hal itu tidak baik ya adik-adik. Tuhan Yesus menginginkan kita supaya kita menjadi anak yang mau dengar-dengaran sama papa mama, abang dan kakak, guru di sekolah, dan orang yang lebih tua yang memberikan nasihat pada kita. Kita harus mau dengar-dengaran ya adik-adik. God bless you adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah menyaksikan cerita firman Tuhan. Bagaimana? Semua tadi sudah melihatnya kan? Nah untuk itu adik-adik, firman Tuhan mengajak kita supaya yang pertama adik-adik harus mendengarkan nasihat orang tua. Supaya apa? Supaya kita tidak celaka. Supaya kita tetap sehat. Supaya kita menjadi anak pintar. Yang kedua, kenapa kita harus mendengarkan nasihat orang tua? Karena nasihat orang tua serupa dengan firman Tuhan yang disampaikan melalui orang tua kita buat kita adik-adik semua. Jadi yang sayang sama Tuhan, yang sayang sama Tuhan Yesus, berarti dia menyayangin orang tuanya juga. Untuk itu menjadi anak yang baik harus sayang sama orang tua, hormat kepada orang tua, sayang sama saudara-saudarinya, sayang kepada Tuhan juga. Biar supaya kita menjadi anak pintar. Dan jangan lupa selalu berdoa dan selalu menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya adik-adik sehat selalu dan selalu patuh kepada orang tua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengajari kami supaya kami dapat melakukan firman yang kami saksikan, yang kami dengarkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati Tuhan orang tua kami, kakak kami, adik kami, saudara-saudara kami. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu dan amang pendeta, amang parhalado, inang parhalado. Berkati juga Tuhan anak-anak kami semua yang mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan yang baik.
Kiranya Tuhan selalu menjagai kami dari penyakit yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Jauhkan kami dari penyakit, beri kami kesehatan dan panjang umur. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat dosa kami yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan supaya kami boleh menerima berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Jadikan kami Tuhan menjadi anak yang baik, anak yang pintar, takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita angkat lagu pujian sambil mengumpulkan persembahan. Jangan lupa dimasukkan ke dalam celengan ya. Adik-adik sekolah minggu, kita akan tutup kebagian kita. Mari kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan Allah menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan menerangi kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus